Oknum prajurit TNI paksa kekasih gugurkan kandungan, kini kabur dan buron. Seorang oknum anggota TNI di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, berinisial Pratu LYS, dilaporkan atas dugaan pemaksaan aborsi terhadap kekasihnya, HN, 25. Pelaku kini dinyatakan desersi atau melarikan diri dari tugas kesatuannya setelah sempat menjalani proses mediasi. Komandan Kodim, Dandim, 1413 Buton, Letkol Infantri Arif Arianto, membenarkan adanya laporan tersebut. Pihaknya sempat memediasi kedua belah pihak, di mana Pratu LYS menyatakan kesiapan untuk bertanggung jawab dan mengurus administrasi pernikahan. Namun, di tengah proses tersebut, pelaku justru menghilang. Sudah kita pertemukan dan dia berjanji bertanggung jawab, namun malah kabur dan menyampaikan ke korban tidak mau tanggung jawab, kata Letkol Arif kepada wartawan Kamis, 15 Januari 2026. Saat ini, Pratu LYS telah ditetapkan berstatus desersi selama kurang lebih 5 pekan, sekitar 2 bulan. Karena meninggalkan tugas tanpa izin. Letkol Arif menegaskan proses hukum terhadap oknum TNI tersebut tetap berjalan di Polisi Militer, POM. Saat ini masih dicari dan proses hukum tetap berjalan di POM. Kami terus melakukan pencarian terhadap yang bersangkutan, tegasnya. Korban HN berharap pihak TNI memberikan sanksi tegas kepada pelaku atas perbuatannya yang telah merugikan dirinya secara fisik dan psikis. Dugaan kekerasan seksual ini bermula pada Agustus 2025. Korban mengaku dipaksa berhubungan badan di bawah ancaman pelaku di rumah kontrakannya. Setelah mengetahui dirinya hamil, HN meminta pertanggungjawaban. Meski awalnya berjanji akan menikahi korban, Pratu LYS justru berulang kali menekan HN untuk menggugurkan kandungan. Dia paksa saya sampai 2 kali menggugurkan kandungan, tapi saya tolak, ungkap HN, Kamis, 15 Januari 2026. Pada November 2025, berdasarkan hasil pemeriksaan medis, USG, janin HN dinyatakan tidak berkembang sehingga harus dilakukan tindakan kuret di rumah sakit. Kota Bau-Bau dapat ditempuh melalui jalur laut naik kapal dari Pelabuhan Nusantara Kota Kendari ke Pelabuhan Murhum. Dari ibu kota provinsi Sultra tersebut, memerlukan waktu perjalanan sekira 6 jam sampai di Pelabuhan Murhum Kota Bau-Bau. Seorang wanita muda berusia 24 tahun, inisial HN, tengah mengandung anak yang diduga karena perbuatan oknum anggota TNI inisial Pratu LYS. Korban HN berharap pihak institusi TNI memberikan sanksi tegas kepada Pratu LYS atas perbuatannya yang telah merugikan dirinya secara fisik dan psikis. Adapun dugaan kekerasan seksual ini bermula pada Agustus 2025. Korban mengaku dipaksa oleh pelaku berhubungan badan di bawah ancaman di rumah kontrakannya. Setelah mengetahui dirinya hamil, HN meminta pertanggungjawaban. Meski awalnya berjanji akan menikahi korban, Pratu LYS justru berulang kali menekan HN untuk menggugurkan kandungan. Dia paksa saya sampai 2 kali menggugurkan kandungan, tapi saya tolak, ungkap HN. Lalu, pada November 2025, berdasarkan hasil pemeriksaan medis, USG, janin HN dinyatakan tidak berkembang sehingga harus dilakukan tindakan kuret di rumah sakit. Akibat kasus ini, Pratu LYS kini dinyatakan desersi atau melarikan diri dari tugas kesatuannya setelah sempat menjalani proses mediasi. Komandan Kodim, Dandim, 1413 Buton, Letkol Infantri Arif Arianto, membenarkan adanya laporan tersebut. Pihaknya sempat memediasi kedua belah pihak, di mana Pratu LYS menyatakan kesiapan untuk bertanggung jawab dan mengurus administrasi pernikahan. Namun, di tengah proses tersebut, pelaku justru menghilang. Sudah kita pertemukan dan dia berjanji bertanggung jawab, namun malah kabur dan menyampaikan ke korban tidak mau tanggung jawab, kata Letkol Arif dalam keterangannya dikutip, Minggu, 18 Januari 2026. Saat ini, Pratu LYS telah ditetapkan berstatus desersi selama kurang lebih 5 pekan, sekitar 2 bulan, karena meninggalkan tugas tanpa izin. Letkol Arif menegaskan proses hukum terhadap oknum TNI tersebut tetap berjalan di Polisi Militer, POM. Saat ini masih dicari dan proses hukum tetap berjalan di POM. Kami terus melakukan pencarian terhadap yang bersangkutan, ungkapnya. Berikut adalah 5 fakta terkait kasus dugaan pemaksaan aborsi dan desersi oleh oknum anggota TNI di Bau-Bau. 1. Identitas pelaku dan korban serta dugaan kekerasan seksual. Kasus ini melibatkan seorang oknum anggota TNI berpangkat prajurit 1, Pratu, dengan inisial LYS yang bertugas di wilayah Kodim 1413 Buton.
Ia dilaporkan oleh kekasihnya sendiri, seorang wanita muda berinisial HN yang kini berusia sekitar 24 hingga 25 tahun. Dugaan kekerasan seksual ini bermula pada Agustus 2025 di rumah kontrakan milik pelaku. Berdasarkan pengakuan HN, dirinya dipaksa untuk melakukan hubungan badan di bawah ancaman yang dilakukan oleh Pratu LYS, hingga akhirnya korban dinyatakan hamil. Korban meminta pertanggungjawaban setelah mengetahui kondisinya, namun respon pelaku tidak sesuai harapan. Peristiwa ini berdampak luas tidak hanya pada kesehatan fisik korban, tetapi juga memberikan beban psikis yang sangat mendalam bagi HN. 2. Upaya pemaksaan aborsi dan kondisi janin. Setelah mengetahui kehamilan HN, Pratu LYS berkali-kali menekan korban untuk melakukan tindakan ilegal yaitu menggugurkan kandungan. HN mengaku telah dipaksa sebanyak 2 kali untuk melakukan aborsi, namun ia dengan tegas menolak permintaan keji tersebut. Situasi kesehatan janin HN kemudian memburuk seiring berjalannya waktu. Pada November 2025, berdasarkan hasil pemeriksaan medis melalui USG, janin yang dikandung oleh HN dinyatakan tidak berkembang oleh tim dokter. Kondisi janin yang tidak berkembang tersebut memaksa tim medis untuk melakukan tindakan kuret di rumah sakit. Meskipun janin tersebut tidak bertahan, korban tetap menuntut keadilan atas tekanan dan perbuatan tidak bertanggung jawab yang dilakukan oleh oknum TNI tersebut. 3. Ingkar janji dalam proses mediasi Kodim. Pihak Kodim 1413 Buton melalui Komandan Kodim, Letkol Infantri Arif Arianto, sebenarnya telah melakukan langkah cepat dengan memfasilitasi mediasi antara kedua belah pihak. Dalam pertemuan tersebut, Pratu LYS sempat menunjukkan iktikat baik secara lisan. Di hadapan pimpinannya, Pratu LYS menyatakan kesiapannya untuk bertanggung jawab penuh atas perbuatannya. Ia bahkan berjanji akan segera mengurus seluruh administrasi pernikahan yang diperlukan sebagai bukti keseriusannya menikahi HN. Namun, janji tersebut terbukti palsu karena di tengah proses pengurusan administrasi, pelaku justru menghilang. Ia tidak hanya mengingkari janjinya kepada korban, tetapi juga menyampaikan pesan bahwa dirinya tidak lagi mau bertanggung jawab sebelum akhirnya melarikan diri. 4. Penetapan status desersi Pratu LYS. Akibat tindakan melarikan diri dari tanggung jawab dan tugasnya, Pratu LYS kini resmi ditetapkan berstatus desersi. Hingga pertengahan Januari 2026, oknum anggota TNI tersebut tercatat telah meninggalkan tugas tanpa izin selama kurang lebih 5 pekan. Letkol Infantri Arif Arianto mengonfirmasi bahwa status desersi ini merupakan pelanggaran berat dalam kedisiplinan militer. Pelaku kini menjadi buronan kesatuannya karena menghilang tanpa kabar di tengah proses hukum yang sedang berjalan. Status desersi ini menambah panjang daftar pelanggaran yang dilakukan oleh Pratu LYS selain dugaan pidana terhadap korban HN. Pihak TNI menegaskan bahwa kepergian pelaku tidak akan menghentikan proses hukum yang sudah dilaporkan oleh pihak korban. 5. Proses hukum di Polisi Militer, POM. Letkol Infantri Arif Arianto menegaskan bahwa institusi TNI tidak akan melindungi anggotanya yang terbukti melakukan pelanggaran hukum dan asusila. Proses hukum terhadap Pratu LYS saat ini dipastikan tetap berjalan secara resmi di Polisi Militer, POM. Pihak Kodim 1413 Buton terus melakukan pencarian intensif terhadap Pratu LYS untuk segera menyerahkannya ke pengadilan militer. Penegakan hukum ini dilakukan secara transparan untuk menjaga marwah institusi TNI di mata masyarakat, khususnya warga di wilayah Bau-Bau. Korban HN berharap besar agar pihak TNI memberikan sanksi yang sangat tegas, termasuk pemecatan jika terbukti bersalah, mengingat dampak fisik dan mental yang telah dialaminya. Kasus ini kini menjadi perhatian publik di Sulawesi Tenggara seiring dengan upaya pencarian pelaku.